Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafrenya Yuni Astuti, NIM 131902991. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan sejarah statistika serta pengertian regresi dan kolerasi. Pertama, pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisa, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang di mana hasilnya adalah cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklarifikasikan dengan kriteria tertentu. Sejarah statistika. Pada tahun 1949, Gottfried Eisenhower menggunakan statistika dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data negara dengan mengartikan ilmu tentang negara. Pada abad 19 terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klarifikasi data. Memasuki abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika mulai banyak digunakan dalam bidang matematika. Pada tahun 1894, Karl Pearson memperkenalkan metode regresi linier dan istilah deviasi standar. Pada tahun 1935, Ronald Fisher mengenalkan peletak dasar statistika, interferensi, dan menerbitkan Design of Experiment. Sedangkan William Caillie Gosset meneliti tentang problem sampel berukuran kecil. Pengertian regresi dan kolerasi. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Regresi adalah alat yang berfungsi untuk membantu memperkirakan nilai suatu variabel yang tidak diketahui dari satu atau beberapa variabel. Kolerasi. Sedangkan kolerasi dalam statistika adalah yang menyatakan derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Hal ini dinyatakan oleh Karl Pearson. Kolerasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran berasosiasi. Tujuan penggunaan regresi dan kolerasi. Pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel yang didasari pada nilai variabel bebas. Kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan simpel. Karakteristik penggunaan regresi dan kolerasi. 1. Model regresi dinyatakan layak jika angka signifikan pada ANOVA sebesar kurang dari 0,05. Kedua, tidak boleh terjadi multikolinearitas atau tidak boleh terjadi kolerasi yang sangat tinggi atau sangat rendah. 3. Keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai R kuadrat. 4. Terdapat hubungan linier. 5. Data harus berdistribusi normal. 6. Data berskala interval atau rasio. 7. Kedua variabel bersifat dependen atau bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asman Khotib dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisis regresi dan korelasi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang analisis regresi. Analisis regresi bisa disebut juga dengan ANREG. Analisis jenis ini merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Terdapat dua jenis regresi, yaitu 1. Regresi linear sederhana. Regresi jenis ini dalam bahasa Inggris disebut juga dengan simple linear regression.
Analisis seperti ini merupakan sebuah metode statistik yang berfungsi untuk menguji tingkat hubungan sebab akibat dari dua variabel yang diteliti. Contohnya, hubungan antara penggunaan metode pelajar diskusi dengan nilai peserta didik dalam pelajaran sejarah. 2. Regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih yang disebut juga dengan variabel independen dan variabel dependen. Terdapat beberapa contoh penggunaan analisis regresi linier berganda dalam dunia pendidikan. Salah satunya pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap nilai UTS dan nilai UAS peserta didik. Yang kedua, di sini saya ingin membahas tentang analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel terkait dengan variabel bebas. Terdapat 3 jenis korelasi, yaitu A. Korelasi sederhana. Korelasi sederhana adalah suatu teknik statistik yang berfungsi untuk sebagai pengukur kekuatan hubungan dua variabel. Menurut Sugiono, pada tahun 2007, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut: 0,20 sampai 0,399 sama dengan rendah, 0,40 sampai 0,599 sama dengan sedang, 0,60 sampai dengan 0,799 sama dengan kuat, 0,80 sampai dengan 1,000 sama dengan sangat kuat. B. Korelasi parsial. Korelasi parsial merupakan salah satu jenis korelasi yang digunakan sebagai metode pengukuran tentang keratan suatu hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait. Hal ini dilakukan dengan cara mengontrol salah satu variabel. Yang C. Korelasi ganda. Korelasi ganda merupakan jenis korelasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat hubungan pada variabel. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandung Masih Putra, saya dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus analisis regresi dan rumus analisis korelasi. Dari sebelum-sebelumnya teman saya sudah membahas tentang regresi dan korelasi dengan pengertiannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rumusnya. Rumus analisis regresi atau persamaan linear ini di regresi itu memiliki rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk mencari A dan B ini kita harus mencari terlebih dahulu, yaitu dengan rumus B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X dikurang pangkat 2. Nah, untuk mencari X yaitu sama dengan X sigma X per N. Untuk mencari Y sama dengan sigma Y per N. Di rumus-rumus ini memiliki keterangan, yaitu merupakan nilai yang diukur atau dihitung pada variabel tidak bebas, dan N merupakan banyak data, serta X merupakan nilai tertentu dari variabel bebas. B merupakan koefisien regresi atau kemiringan dari garis regresi untuk mengukur kenaikan atau penurunan Y untuk setiap perubahan X, atau untuk mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y kalau X naik 1 unit. Oke, demikian tentang penjelasan rumus-rumus analisis regresi ini. Nah, kita lanjut ke rumus analisis korelasi. Oke, di rumus analisis korelasi ini rumusnya yaitu P sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar kurawat N
sigma X pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 Kurawa N sigma Y pangkat 2 dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung 2 pangkat 2 Kurawa tutup, dan memiliki koefisien determinal R, yaitu R2 sama dengan R dikali R. Untuk determinan itu di atas rumus dari korelasi ini. Di keterangan rumus ini memiliki keterangan masing-masing, yaitu di keterangannya N merupakan metadata dan X merupakan nilai variabel X dan Y merupakan nilai variabel Y. Di R ini memiliki keterangan hasil koefisien korelasi linier seperti itu. Nama saya Mista Holjana. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus analisis regresi dan korelasi sederhana. Di sini ada tabel tabulasinya, tabel tabulasi antara dua variabel X dan variabel Y, atau variabel X-nya yaitu modal belanja dan variabel Y-nya penjualan barang. Di sini ada data N atau banyaknya data sebanyak 20 dan modal belanja atau variabel X-nya dan penjualan barang variabel Y. Di sini untuk mendapatkan sigma X-nya kita jumlahkan keseluruhan dari variabel X-nya, dan untuk mendapatkan sigma Y-nya begitu juga kita jumlahkan keseluruhan dari variabel Y, yaitu 1840. Dan langkah selanjutnya untuk mendapatkan sigma XY, terlebih dahulu kita hitung variabel X dikali variabel Y dengan data pertama yaitu 5 dikali 9, dan data selanjutnya 8 dikali 15, dan begitu juga data selanjutnya. Setelah kita menghitung keseluruhan dari variabel X dan variabel dikali variabel Y, langkah selanjutnya kita jumlahkan keseluruhan dari variabel X Y-nya untuk mendapatkan sigma XY, yaitu hasilnya 234.117. Dan untuk mendapatkan sigma XY kuadrat, kita pangkatkan terlebih dahulu variabel X-nya, yaitu dengan data pertama 5 dipangkat 2 atau 5 kuadrat, yaitu 25. Begitu juga data selanjutnya, sehingga langkah selanjutnya kita jumlahkan keseluruhan dari variabel X kuadratnya dan mendapatkan sigma X kuadratnya, yaitu 232.271. Dan begitu juga untuk mendapatkan sigma Y kuadratnya. Sigma Y kuadratnya yaitu 239.512. Dan ini adalah soalnya, yaitu yang pertama disuruh membuat diagram pencar atau diagram scatter-nya. Yang kedua disuruh menentukan koefisien korelasi linear atau R. Yang ke-B koefisien determinal dan persamaan regresi. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu membuat diagram pencarnya. Langkah-langkah dalam membuat grafik di Microsoft Excel. Langkah pertama yaitu memasukkan terlebih dahulu variabel X dan variabel Y. Kemudian pilih insert, lalu pilih chart di menu bar dan pilih chatter. Maka akan keluar hasil gambar grafiknya seperti ini.
Dan kita akan mencari koefisien korelasi linear atau R-nya. Diketahui N 20, sigma X, Y 234.117, sigma X-nya 1689, sigma Y-nya 1840, sigma X kuadratnya 232.271, dan di sini ditanyakan koefisien linear atau R. Rumusnya yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma XY dikurang sigma X yang dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Dan ini hasil yang dimasukkan dari N sigma XY. Dan ini adalah hasil dari R-nya yaitu 0,99226. Dan langkah selanjutnya kita mencari koefisien determinal. Diketahui N 20, sigma XY-nya 234.117, sigma X-nya 1689, sigma Y-nya 1840, sigma X kuadratnya 232.271, dan ditanya B. Dan rumus B di sini yaitu B sama dengan N dikali sigma Y XY dikurang sigma X dikali sigma Y N dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Dan ini adalah nilai-nilai yang dimasukkan dari rumusnya. Ini adalah hasilnya. B sama dengan 0,8783. Sebelum mencari persamaan regresi, kita akan mencari Y-nya terlebih dahulu dengan rumus Y sama dengan sigma Y dibagi N. Dan ini adalah nilainya, dan ini adalah hasilnya 92. Dan kita akan mencari X-nya. Rumus X yaitu sigma X dibagi N. Dan ini adalah nilainya, dan hasilnya yaitu 84,45. Sebelum mencari persamaan regresi dengan rumus Y sama dengan A plus B dikali X, kita mencari A-nya terlebih dahulu dengan rumus A sama dengan Y dikurang B dikali X, yaitu nilainya, dan memasukkan nilainya, dan hasilnya 8,8531. Dan sekarang kita mencari persamaan regresi. Rumus Y sama dengan A plus B dikali X, dan masukkan nilainya, yaitu hasil Y yaitu 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang menentukan persamaan regresi dan korelasi sederhana antara dua variabel dengan Microsoft Excel. Selain menganalisa dengan cara manual, ada cara yang lebih praktis, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebelum mulai menganalisa regresi dan korelasi menggunakan Microsoft Excel, apakah pada menu utama telah muncul analisa Stolpec atau tidak? Jika analisis Stolpec tidak muncul di data Microsoft Excel, kita akan mengaktifkan terlebih dahulu analisis Stolpec pada Microsoft Excel. Pertama, klik menu File, pilih Option. Kedua, pada Excel Option, pilih Add Ins. Ketiga, pada menu Manage, pilih Excel Add Ins, lalu klik Go. Yang keempat, beri tanda cek pada analisis Stolpec, lalu klik OK. Regresi. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, ketik data X
pada kolom B dan data Y pada kolom C. Yang kedua, pilih data pada menu utama. Yang ketiga, pilih data pada analisis. Yang keempat, pilih regression. Yang kelima, klik OK. Setelah muncul kotak dialog, blok terlebih dahulu pada kolom B data Y pada input range. Sorot pada C4, T2, C23. Blok terlebih dahulu pada kolom C data X pada input range. Sorot pada B4, T2, B23. Pada output range ketik D4. Lalu ketik OK. Korelasi. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, pilih menu tools. Yang kedua, pilih data analysis. Yang ketiga, pilih correlation. Yang keempat, klik OK. Setelah muncul kotak dialog, blok terlebih dahulu pada kolom C data X pada input range. Sorot pada B4, T2, B23. Pada output range ketik D23. Lalu ketik OK. Dan ini hasil persamaan regresi dan korelasi sederhana menggunakan Microsoft Excel. Untuk kesimpulan adalah untuk mengetahui hubungan antara dua variabel X dan Y, maka cukup melihat nilai koefisien korelasi indeks atau bilangan digunakan untuk mengukur keeratan antara hubungan antar variabel. Variabel yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas, dependent variable. Sedangkan variabel C yang nilainya dipergunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau independent variable atau variabel peramal, prediktor, atau seringkali disebut variabel yang menerangkan atau explanatory. Regresi dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan regresi non-linear, di mana regresi linear juga dibagi menjadi dua, yakni regresi linear sederhana hanya terdiri atas satu variabel X dan variabel Y dengan hubungan linear, dan regresi linear berganda linear dua atau lebih variabel independen dengan variabel independen. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Maaf kalau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.